Kodeks Vatikanus dengan Kodeks Sinaiticus ini adalah milik Kristen, betul? Ya betul. Nah, yang harus menjelaskan itu orang Kristen atau orang Islam? Ya Jawab. orang Kristen, orang Kristen. Ya. Pinter. Oke, sudah. Makanya kalau itu yang harus menjelaskan adalah orang Kristen, maka Anda yang harus bertanggung jawab menjelaskan Kodeks Vatikanus dapat dari mana? Siapa penulisnya? Kodeks Sinaiticus dapat dari mana? Siapa penulisnya? Itu Anda, Bung, bukan saya. Oke, sudah. Sudah. Jadi jawabannya apa? Oke, sekarang saya ya. Jawabannya apa? Kamu diam dulu. Saya itu, Ya, jawabannya kamu apa? seharusnya bersyukur saya sudah menaikkan kamu. Enggak, ngapain, Ya. biasa aja. Saya turunin aja. Mau diturunin? Takut ya. Makanya kalau saya naikkan kamu itu jangan ngeyel begini dong. Ya Saya jawab, mau pertanyaan saya menjelaskan. dijawab dong. Iya. Kalau nggak bisa Begini jawab, ya, akui. sekarang bukan tidak bisa jawab, saya bisa jawab pertanyaan kamu, tapi kamu Apa tuh jawab? terlalu Apa ngeyel. pertanyaan saya apa? Dengar saya jawab Ya, silakan. Kalau kenapa kamu tidak meragukan dua kodeks sebelumnya, tapi kodeks Oh, saya kamu ragukan. Saya ragukan. Saya ragukan. Ya. Saya ragukan juga. Lalu kenapa kamu hanya mempertanyakan kodeks Besai? Karena Oke, Kenapa? saya jawab. Kenapa? Ya, silakan. Iya, saya jawab kan. Saya boleh jawab kan? Ya. Boleh kan? Karena kodeks tertuamu adalah Sinaiticus dan Vatikanus. Kamu tidak mempunyai kodeks tertua lagi selain Sinaiticus dan Vatikanus. Itu yang paling tua tuh yang kamu punya, yang orang Kristen punya. Kalau itu nggak ada, kamu sekarang nggak punya kitab. Mampus. Sekarang saya Kalau jawab ya. itu nggak ada, kamu nggak punya Oke. kitab. Sekarang saya jawab ya. Oke, saya jawab. Oke, jawab pertanyaan saya apa? Ya, kalau misalkan kodeks Besai itu digunakan, memangnya kenapa kalau kodeks Besai digunakan walaupun lebih mudah daripada dua kodeks sebelumnya? Bukan itu pertanyaan saya, Ya, tapi ya. bukan itu. Itu Pertanyaan saya bukan logikanya. itu. Kenapa kamu hanya mempertanyakan kodeks Besai sementara dua kodeks sebelumnya kamu tidak pertanyakan? Baik, kalau Ini memang kan Anda namanya Anda sebuah menginginkan. pembodohan. Gantian ya, Ini gantian ya. pembodohan. Ya, Gantian ya. silakan. Oke. Ya. Kalau memang mau saya pertanyakan, baik, saya akan tanyakan kepada Anda. Tolong tunjukkan dari kodeks Sinaiticus itu Markus 28 ayat 16 sampai 20 itu diambil dari manuskrip papirus atau perkamen apa? Jawab. Ya, Mampus. saya kan meyakini namanya kodeks itu kan Jawab merupakan salinan. pertanyaan saya. Ini jawaban saya. Jadi kamu dengar Jawab. dulu jawaban saya. Ya, jawab. Saya jawab, kamu dengar. Oke, manuskrip Ya, apa? Ya, saya jawab ya. Ini orang ini kalau mau tanya, kalau saya jawab dia tidak kasih kesempatan untuk saya menjawab. Jadi kodeks-kodeks itu kan bentuk-bentuk salinan, iya kan, yang kemudian dikumpulkan dan yang diyakini, yang dipercayai sesuai dengan kanon, ya, tolak ukur orang-orang pada waktu itu kan. Jadi kalau misalkan kodeks Besai dan dua kodeks yang dipakai, ya, yang dua kodeks dikatakan lebih tua daripada kodeks Besai, maka itu kan tidak pernah menjadi masalah, iya kan? Tidak pernah menjadi masalah. Kamu sendiri yang meragukan kodeks Besai, tapi kamu mengakui dua kodeks sebelumnya. Jadi yang cacat logika di sini itu kamu. Ya, tapi modal kamu itu ngotot. Kalau kamu bicara, saya kasih kamu kesempatan. Kalau saya yang bicara, ya, kamu tidak kasih saya kesempatan. Kodeks-kodeks itu saja merupakan data yang ada. Itu merupakan salinan-salinan kan yang ditemukan. Makanya disebut itu kodeks-kodeks. Yang kemudian dijadikan referensi atau acuan daripada perjanjian baru. Begitu. Nah, kalau kamu meragukan kodeks Besai, lalu kenapa kamu percaya dengan dua? Gini. Kamu ngeyel. Anda mengatakan saya mempercayai Sinaiticus dan Vatikanus. Anda mengatakan begitu kan? Kapan saya pernah bilang saya beriman kepada Sinaiticus dan Vatikanus? Kapan? Oke, saya jawab ya. Kapan ya? Silakan. Saya jawab ya. Lalu kenapa kamu mempercayai kodeks Besai sementara dua kodeks sebelumnya kamu tidak pertanyakan? Kenapa? Jawab dulu. Oke, baik. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Kenapa saya bertanyakan di kodeks Besai? Karena ayat itu pertama kali muncul itu di kodeks Besai. Di sebelumnya, sabar dulu. Di kodeks sebelumnya, bahkan di papirus sebelumnya, ayat itu tidak pernah muncul. Maka kemunculan pertama ayat itu adanya di kodeks Besai.
Ya, Anda kan tanya kenapa? Saya jawab karena kan pertanyaan kenapa dijawab karena kan? Ya. Karena ayat itu muncul pertama kali Ya. itu pada abad kelima. Kodeksnya namanya apa? Kodeks Bezai pada abad kelima. Karena di kodeks sebelumnya nggak pernah ada, makanya saya tidak menanyakan di kodeks sebelumnya. Kalau di kodeks sebelumnya saya tanyakan juga, Anda hancur, nggak bisa Ya. jawab. Biasa aja. Gantian ya, gantian ya, Oke. gantian saya tanya ya. Silakan. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda tadi sudah mengakui Anda tidak bisa jawab, betul? Ya, saya tidak mengakui begitu. Saya tidak bilang Berarti begitu. Anda mengakui bisa jawab. Ya, oke, saya jawab ya. Ya, Anda saya mengakui jawab bisa ya. jawab. Ya, saya jawab sekarang. Ya, silakan. Ya. Jadi kan kodeks-kodeks itu kan merupakan kumpulan-kumpulan dari salinan-salinan, toh. Kodeks itu apa, Bang? Iya. Itu kan manuskrip toh. Kodeks itu apa? Iya. Iya, kodeks itu apa? Ya, kodeks itu kan manuskrip yang Loh lah ya, dikumpulkan. saya siapa yang nggak tahu kodeks itu manuskrip? Anak kecil juga tahu. Kodeks Ya. itu apa? Kalau tahu kenapa kamu tanya? Yang saya tanyakan kodeks itu apa? Siapa Ya. yang nggak tahu kalau kodeks itu manuskrip isinya? Ya, iya. Kodeks itu kan manuskrip yang berisi tentang manuskrip tentang Alkitab toh. Wah, ini nggak ngerti kodeks ini orang. Ini Kamu kacau sendiri nih yang orang. bilang bahwa kodeks itu manuskrip, kamu bilang saya tidak ngerti. Aduh. Sekarang Aduh. saya jelaskan dulu ya supaya kamu paham. Kacau. Jadi itu kan merupakan salinan-salinan. Ya. Yang Disalin dari? Ya, disalin dari kitab, dari autograf Alkitab. Autograf abad berapa? Ya, abad pertama kan ketika Mana? Alkitab. Mana? Ya, ketika Alkitab itu ditulis. Mana datanya? Ya, oke. Saya tunjukkan Mana? datanya ya. Ah, gitu dong. Nah, silakan autografnya. Abad pertama ya. Dia bilang abad pertama. Kita tunggu. Oke lah, saya tunjukkan ayatnya ya. Oh, pastor kok nggak ngerti manuskrip. Ya, Mana? yang begitu. Saya tidak bukan Pastor kok saya. nggak bisa baca Yunani. Ya, itu lain cerita lah. Ya, kamu tuh jangan suka Pastor framing kok- lah. Pastor kok nggak bisa baca Namanya Yunani. manuskrip saya tahu lah manuskrip lah. Original teks dia nggak bisa manuskrip kan, baca. ya, ini kan kenapa? Karena saya sudah mau menunjukkan kamu mulai mengalihkan kan? Iya, mana. Ya, silakan. Saya turunkan Silakan. dulu ya. Saya turunkan nanti saya naikkan kamu lagi. Ini orang ini ketika saya mau jawab dia selalu main framing ya. Ini pasti muridnya Nandar ini. Ya, pasti Itu menarasikan. Saya hanya membantu menarasikan. Nah, saya bantu Anda gitu loh. Lah, Anda silakan cari gitu loh. Jangan saya yang disuruh. Mati kita. Kan saya tidak tahu kalau sejarah-sejarah. Ya kalau nggak tahu ya browsing dulu kan enak toh. Iya, sebentar ini lagi. Nah, gitu dong. Kan santai. Open cam, masa di rumah aja berani open cam, di sini nggak berani. Nah, Apa? males lah, udah malu. Seralah. Umat Kristen di Indonesia sejak abad berapa lagi nih? Indonesia pula bah. 16. Kayaknya apa gitu dulu. Kalau di Indonesia saya punya datanya. Nah, itu kan sebelum Islam itu memakai kata Allah. Udah di Arab dulu tadi. Satu-satu kita, satu-satu, jangan dua-dua. Allah itu sudah ada di zaman-zaman orang menyembah dewa-dewa, dewi-dewi Quraisy. Ini nggak bahas Quraisy. Kata Allah itu sudah dipakai di sana. Iya, tapi ini nggak bahas Quraisy. Iya, tapi kan maksudnya berhubungan dong. Berarti kamu Quraisy apa Kristen? Saya tanya. Oh, Kristen dong. Sudah. Sekarang mana? Gini loh Tasya. Kan enggak gini loh. Tapi kan kamu ini mengklaim oh, Allah itu adalah nama pribadi. Kenapa di zaman Loh, nama diri itu. Itu nama diri. Iya, kenapa di zaman Quraisy? LAI juga mengakui kok. Iya, ngerti. Tapi maksudnya di Ayo, zaman Quraisy itu kenapa mereka pakai kata Allah? Loh, ini bahas Quraisy apa bahas Kristen sih? Gak usah bahas si agama lain dulu atau nggak usah bahas kepercayaan lain dulu. Kita bahas Kristen dulu. Di mana orang Kristen menggunakan nama Allah? Itu loh. Aduh,
Ya sabar. Nah, gitu dong. Kok malah bahas Quraisy? Emang ada hubungan apa Kristen dengan Quraisy? Aku nggak kabur tadi dekat Enggak, Kristen sama Quraisy ada hubungan apa? rumpat tadi. Gara-gara nggak tahu ngomong apa tadi. Rumpat ya. Gini Tasya, Kristen sama Quraisy punya hubungan apa? Ya nggak tahu. Ya, Tapi kan anehnya itu kan Allah sudah ada sebelum Islam gitu loh. Loh, saya nggak tanya itu, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, apakah nama Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen dulu gitu loh? Itu loh pertanyaan. Nih di Google nih dia bilang orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan sejak zaman pra-Islam. Ada nggak datanya? Ini kata Allah berasal Mana? Kasih tahu open cam dong. Mana? dulu al-ilah yang berarti Tuhan. Berarti itu kan artinya Allah itu artinya. Ya mana datanya? Nih gua buka nih. Nah, mana? Nih. Pasti dari AI. Nih. Pasti dari AI. Aduh, kacau. Ayo coba, kalau nggak di AI di Blogspot, kalau nggak gitu Wikipedia lah Pak. Ini Google ini. Nah, mana? Tuh orang Kristen Arab sudah Mana nggak kelihatan, woi? Loh. Tuh kan AI. Itu AI itu dek, itu AI dek. Iya, ini kan lihat dulu nih. Ya jangan AI dong. Sejak zaman pra-Islam, kamu ngerti nggak zaman pra-Islam itu seperti apa? Saya nggak tanya zaman pra Islam. Gini loh, buktinya gini sekarang gini. Sebelum Islam ada lahir gitu kan Kristen udah ada duluan tuh, betul nggak? Ya. Ada nggak bukti arkeologis atau misal dari perkamen atau dari papirus atau dari batu-batu yang diukir gitu, ada nggak inskripsi ya, ada nggak? Maksudnya bukti Allah begitu? Loh, bukti tertulis, dengerin ya dek, bukti arkeologis tahu nggak? Iya. Nah, bukti arkeologis yang dipunyai oleh pihak Kristen yang mengatakan bahwasanya orang Kristen itu sudah menggunakan kata Allah lebih dahulu daripada Islam. Bukti arkeologisnya mana? Itu tadi kan data sekunder, betul kan? Ya. Nah, data primernya mana gitu loh. Oke. Nah, gitu dong. Apa sih? Kayak saya tadi loh Tasya, ini kan data primer yang saya tunjukkan. Iya, sabar. Ini Ada primer, ada sekunder. Yang data sekunder itu menjelaskan tentang data primer. Data primernya udah ditunjukkan tadi. Nah, fotonya difoto data primernya sama dia gitu loh. Paham? Iya, sabar. Iya, gitu dong. Gitu dong. Iya dong. Nah ini kalau dilihat ini batunya juga kagak jelas. Apa? Batunya juga nggak jelas. Mana coba buka aja dulu. Masalahnya ini bahasa Arab. Saya juga tidak tahu ini Islam atau Kristen ini. Iya. Aduh deh, dibuka dulu. Mana coba tunjukin. Ya masalahnya ini bahasa Arab semua. Mana saya ngerti. Ini Kristen Iya. apa Islam? Iya, udah. Mana. Ya sabar. Teman-teman Kristen yang di bawah yang merasa bisa menjawab, jangan cuma jawab di bawah ya, naik ya, gitu. Nih Allah dalam kaidah ini. Open cam. Sabar, nih gue buktiin lagi nih. Mana? Ini. Itu data sekunder apa primer? Ya sabar dulu. Iya, kalau cuman begitu saya juga bisa ngetik sendiri besok. Ini kan kita diskusi santai, bukan debat. Iya, saya ngerti. Mana? Ah, di mana ada kata Allah? Sebelah mana? Ya lihat lah, Pak. Mana gua ngerti bahasa Ya dibaca sekundernya, aduh. Ya makanya sekundernya dibaca sekundernya. Mana ada kata Allah di situ?
Ya di sebelah mana? Sebelah mana? Bahasa Arab meminjam aksara nabatea. Itu aksara nabatea. Mana ada kata Allahnya? Sabar dulu. Ah ya, oke mana? Aku juga kagak tahu ini tulisan apa. Tulisan cacing kremi. Aduh dek. Ini tulisan cacing kremi ini bagaimana bisa saya baca? Aduh, makanya belajar dulu. Cacing pita ini berdua ini, aduh. Gitu. Gimana lah? Mana ada kata Allahnya di sebelah mana kata Allah, Dek? Ini tulisannya cacing B2 ini ya. Iya, makanya itu. Dulu lah, saya cari dulu. Nah, ya, cari dulu. Tidak, kau jelaskanlah dulu gimana. Loh, jadi gue yang jelasin? Kan situ yang Kristen. Nih. Begini nih, al-ilah nih dari kata Hebrew. Elwa menjadi ella atau illa. Ngarang aja. Iya, seharusnya dulu. Itu harusnya LI itu menulisnya illa aja atau ella, kenapa Allah? Nah betul tuh, pinter. Kenapa lu ikutin? Oke, gini, kenapa kalian yang Islam kenapa nggak demo aja LI? Mati kita. Kenapa kalian demo? Udah banyak diprotes Kan itu. pertanyaannya kan kunci biang keroknya itu kan LI. Nah, lu ngikut LI nggak? Orang Kristen. Ya, lu ngikut LI nggak? Ya ikut lah, karena LI kan. Udah tahu salah kok ikut. Gimana sih? Tuhanmu itu bukan Allah, Dek. Tak kasih tahu. Tuhanmu itu bukan Allah. Tuhan, dengerin deh. Dengerin. Kalau kamu mau jujur, Kalau kamu mau jujur, Tuhanmu itu namanya Yod He Vav He kalau mau pakai bahasa Ibrani, tapi kalau mau pakai bahasa Yunani, Theos Tuhanmu. Tahu nggak Theos? Nggak ada, Tuhan Yesus aja itu Tuhanku, satu-satunya Tuhan. Alamak. Aman Tuhan Yesus. Ngapain nama? Coba buka Yohanes 1 nomor 1. Coba buka Yohanes 1 nomor 1. Coba buka. Bentar bang. Kalau Coba buka misalnya- Yohanes 1 nomor 1. Coba. Kristen misal, bentar dulu. Iya. Kalau Kristen itu, kalau menganggap Allah itu adalah nama, terus YHWH itu adalah nama, terus Yesus Kristus adalah nama, ada 3 Tuhan dong namanya. Ya, itu urusanmu, bukan urusan gue. Ya, makanya mikirnya abang di situ, nggak mungkin ada 3 Tuhan di situ. Ngapain lah saya mikir? Bukan urusan saya kok dipikir. Allah itu berarti bukan nama. Allah itu adalah Loh. jelas kalau di dalam Alkitab. Loh, didapat dari mana? Kata Allah itu Anda dapat dari mana? Saya tanya. Ini. Nih, Mana Allah? Ini Itu Allah. Mati kita. sama aja. Kurang A-nya doang. Ngarang LA aja. kurangin LA-nya doang. Ngarang aja. Enggak sama lah. Gimana sih? Ini Allah dan Allah Syriak. Ini Kristen Syriak ya. Umat Kristen Ortodoks nih Syriak memakai Allah. Waduh, Allah itu Abang Allah. Dengerin dulu. Allah itu kalau di bahasa Arab kan ketemunya ilahun atau ilah. Paham nggak? Ya sama aja tuh. Allah itu ya Allah sang Tuhan artinya. Astagfirullahaladzim. Kalau Allah itu tidak punya bentuk jamak, tapi kalau ilah itu punya bentuk jamak. Ngerti nggak? Oke, kita cari ya. Lo ngerti nggak? Iya benar. Nah, coba ketik aja bentuk jamaknya Allah. Ketik aja. Ketemu nggak? Nih. Apa? Mana nih? Coba jangan. Kata Allah. Ya, ada Loh, kok apa arti kata Allah? Bukan itu. Merupakan apa? Kata Allah dalam bahasa Arab berarti Tuhan dan merupakan nama khusus untuk Tuhan. Nama khusus. Iya itu. Bukan gelar. Iya bentar dulu. Iya, bukan gelar. Iya untuk agama apa? Untuk Islam doang. Gak ada Kristen. Ya memang itu Tuhan kami kok. Kecuali Lah, ngapain lu ambil?
Ya, enggak, Nah, ngapain lu kecuali ambil coba? Enggak, kecuali gini, kata Allah Ngapain lu ambil? pribadi khusus untuk agama Islam dan Kristen. Nah, itu baru kalian bisa memprotes lah. Di sini cuma Islam doang, bukan ada Kristen. Loh. Loh gimana sih? Lah emang Allah itu Tuhannya orang Islam bukan Tuhannya yang Kristen. Iya, baca dulu selanjutnya. Kacau gimana lah ini? Baca dulu selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia, Allah juga digunakan untuk merujuk pada Tuhan atau Tuhan. Atau? Asa itu. Ya memang Allah Tuhan Maha Kuasa, betul. Iya, berarti ini yang digunakan ini orang Kristen. Nah, kalian menganggap hanya nama. Begitu. Ya memang nama. Iya, kalian kan menganggap nama. Kalau kita kan tidak. LAI itu juga menganggap nama loh. Ayo. Ya. Ayo. Mana? Ayo. Mana datanya? Oh, nih, aku kasih data nih, tuh, nggak percaya dia sama gua. Nih, gua ketahui ya. Iya. Tahu nih. Tar. Kenapa? Ketawa. Sahabat, nih, aku puter ya. Nih, mengikuti jejak Leidecker. Dari mana ini? Coba dibaca yang kenceng. Yang kenceng dong, bacanya dong. Baca dong. Nah, nih, coba dibaca yang kenceng, coba. Nah, oke, LAI ya. Oke, kita cek. Ya, kita cek nih. Aduh, kasihan kamu, Dek. Kenapa kasihan saya? Kau yang harus Sabar. Dalam sabar dulu. Sabar dulu. Dalam berbagai bahasa Nusantara, karena pengaruh apa? Pengaruh Islam. Lazim digunakan kata Arab Allah. Oke, terus ini dalam berbagai terjemahan Alkitab dalam bahasa Nusantara, kata Allah dalam arti apa? Dah, selesai. Lanjutkan dong. Jangan Apanya dipotong-potong. dilanjutkan? Gitu. Ya nama diri. Belum selesai. Siapa tahu? Oh, mau dibaca lanjut. Ya nih. Tanpa kata sandang juga diterjemahkan dengan Allah tuh. Iya, jangan potong-potong. Ya udah titik ini. Iya, terus lanjutkan sampai habis. Apanya? Lanjutkan sampai habis. Siapa tahu? Wah, enak aja lu baca sendiri lah. Ngapain? Ogah. Berarti dia tidak mau jujur. Lo ini lo. Dalam hal ini nih ya. Dalam hal ini nih. Ya. Dalam hal ini istilahnya merupakan nama diri. Siapa ini? Iya, makanya lanjutkan bacanya. Waduh lah, botol kali Pak. Dah, kalau nggak ngerti udah diam. Udah lah. Kalau nggak ngerti diem aja, bikin malu aja. Ini malu masalahnya di dalam Alkitab itu Bang. Kalau kata Allah itu dipakai sebagai nama. Udah dijelaskan sama LAI. Hey, udah dijelaskan sama LAI. Udah dijelaskan sama LAI, nggak usah ngeyel. Udah dijelaskan sama LAI. Nggak usah ngeyel, udah dijelaskan. Belum selesai itu, belum lengkap itu kamu baca. Ya terserah, kau baca sendiri segini banyaknya. Kau belilah bukunya, jangan nyuruh orang terus. Kau belilah. Kasihlah ke saya Bang. Hah? Coba aja. Kasihlah ke saya. Belilah. Enak banget. Belilah. Kalau nggak ngerti itu jangan ngeyel deh. Tuhanmu itu namanya itu Theos. Coba buka Yohanes 1 nomor 1. Yesus itu gelar. Tuhanku namanya Yesus Kristus, itu doang namanya. Iya, Tidak. terserah mau Yesus mau siapa, terserah lu, tapi jangan pakai nama Tuhan kami. Itu nama Tuhan kami, Dek. Nggak boleh ya.
Nggak boleh. Jadi karena adanya pengaruh Islam, maka LAI menerjemahkan Elohim sebagai Allah itu nggak ketemu, Yod-Heh-Vav-He sebagai Allah itu nggak ketemu, nggak ketemu itu. Misalnya orang kalau orang Kristen menganggap tiga Tuhan, Ya itu artinya bukan urusan saya. begitu. Duh, kok nggak bisa begitu? Bukan urusan saya lah. Udahlah. Bukan urusan saya. Mau nyembah tiga Tuhan kayak satu Tuhan, bukan urusan saya. Saya juga pusing lihat kalian ribut-ribut terus. Jangan menghina nama Tuhan ada kami. yang Grizzly Tom apa tuh Grizzly Nathan apa lagi. Iya, saya tahu intinya. Jangan menggunakan nama Tuhan kami, Dek. Jangan. Oke lah kalau gitu nanti saya ganti jadi bapak aja. Nah, gitu dong. Bagus. Iya bapak aja. Jangan pakai Allah. Iya, itu nama Tuhan kami. Ya udah oke. Udah. Ya udah makasih bang. Yuk. Kenapa bikin malu? Saya nggak bikin malu kalian. Kenapa kalian? Iya, nggak bikin malu ya, nggak bikin malu. Iya. Iya, nggak bikin malu dah. Oke bang, makasih. Ya. Yuk, sama-sama. Ya siang. Siang lagi. Ya, siang.